Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan hari ini, kita masuk ke sistem bilangan. Jadi nanti sistem bilangan itu ada dua, ada konversinya, kemudian ada nanti aritmatikanya. Kita masuk ke konversinya dulu, ya. Kita masuk ke pengertian dulu, pengertian sistem bilangan. Sistem bilangan ini adalah diartikan sebagai representatif fisik dari data yang diamati, yaitu sistem bilangan ya. Kemudian biasanya sebuah bilangan ini akan direpresentasikan dalam sebuah konversi ya, diikuti di belakang kodenya. Misalnya 10 desimal, maka 10 di situ ada base-nya 10. Seperti itu. Tapi kalau desimal biasanya tidak berlaku ya. Kalau 10 ya pasti 10 desimal seperti itu ya. Jadi komponen bilangan itu ada base ya. Base itu angka terbesar yang digunakan dalam sistem bilangan. Misalnya desimal, maka di situ base-nya 10 gitu ya. Kemudian absolute digit itu angkanya. Bisa 176 berarti absolute digitnya itu 176. Kemudian position value-nya itu posisinya. Jadi kalau 756 berarti posisinya itu 707 kali 10 pangkat 2, ya kan? Kemudian 50 itu berarti 5 kali 10 pangkat 1. Kemudian 6 itu berarti 6 kali 10 pangkat 0. Ya, itu position value-nya. Ya, kemudian kita masuk ke macam-macam sistem bilangan. Ada desimal, ini radiksnya 10 ya, base-nya 10, radiksnya 10. Elemennya itu 0 sampai 9. Contohnya 255. Nah, ini di sini ada 10-nya. 10 ini radiknya atau base-nya. Desimalnya bawah ini 10 kecil ini. Kemudian kalau biner ini 2 ya, angkanya cuma 1 dan 2. Nah, di bawahnya ini ada radiknya 2. Menunjukkan dia radiksnya atau base-nya. Kemudian oktal 8 dan heksadesimal 6. 16 ya. Dari 0 sampai 9 kemudian dilanjutkan dengan A, B, C, D, E, F. Radiknya 16 atau base-nya 16. Nah, ini kalau dalam tabel seperti ini, jadi kalau 0 itu binernya sekian, kalau 1 sekian, 2 sekian gitu ya. Kemudian kalau sudah sampai 8 maka sekian gitu ya. Kalau 15 F, kalau binernya itu 1111. Ini adalah tabelnya, tabel perbandingan antara desimal, heksa, dan biner. Kita masuk ke konversinya. Pertama konversi radiks R ke desimal. Jadi semua radiks ke desimal ya. Ini rumusnya. Ya, jadi rumusnya adalah desimalnya sama dengan ya digitnya dikalikan radik pangkat n-1. Ya, ini adalah rumusnya ya, desimalnya. Contoh ini. Ini adalah contoh dari biner ke radix 2 ya, ke desimal. Jadi misalnya di sini 11101 desimal, 2 ini bacanya desimal ya, sama dengan 1 pertama kali 2 pangkat 3 ya, ditambah 1 kedua kali 2 pangkat 2 ya. Kemudian 0 ini nggak dipakai, ini bisa saja ditambahkan sama dengan 0 kali 2 pangkat berapa itu, pangkat 1 ya, 2 pangkat 1, 2 pangkat 1 kali 1 kali 2 pangkat 0. Hasilnya adalah 8 plus 4 plus 0 plus 1, 13. Ini adalah cara mengkonversi dari biner ke desimal. Jadi dikalikan perpangkatan 2. Kalau seperti ini digitnya 4 berarti dimulai 2 pangkat 3. Kalau nanti digitnya 5 seperti ini gimana? Ya dimulai dari 2 pangkat 4. Gitu ya. Kemudian berikutnya ini adalah dari desimal ke dari oktal ke desimal. Kalau dari oktal ke desimal ini dikalikan 8 pangkat. Kenapa demikian? Karena radiknya oktal itu ada 8.
Ya, 572 berarti 5 kali 8 pangkat 2 ditambah 7 kali 8 pangkat 1 ditambah 2 kali 8 pangkat 0. Ya, ini adalah radiknya 8 atau oktal. Kalau 16 gimana ya? Dikalikan dengan 16. 2 kali 16 pangkat 1 A itu persamaannya adalah 10. Ya, jadi kalau A itu persamaannya 10. 10 kali 16 pangkat 0, 32 tambah 10, 42. Ini adalah rumus konversi dari beberapa radix ke desimal. Yang pertama biner ke desimal ya. Yang kedua ini adalah biner ke oktal. Biner ke oktal ke desimal. Kemudian di sini ada heksadesimal ke desimal. Ya. Kemudian radix R ke desimal sudah. Sekarang kita masuk yang dari desimal ke radix lain. Yang pertama dari desimal ke biner. Dari desimal ke biner. Konversi bilangan desimal bulat ke biner menggunakan pembagi 2. Kenapa demikian? Karena biner 2, maka dibagi dengan 2. Sampai sisanya 0. Ya. Contohnya ini. 179 ya, ini dibagi 2 semua. Untuk sisa pertama, ya, sisa yang pertama ini akan menjadi LSB, least significant bit. Sedangkan sisa yang terakhir akan menjadi most significant bit. Ya, bit terakhir ya. Contoh. 179 dibagi 2, 89 sisa 1. Gitu ya. 89 dibagi 2, 44 sisa 1. 44 dibagi 2, 22 sisa 0. 22 dibagi 2, 11 sisa 0. 11 dibagi 2, 5 sisa 1. 5 dibagi 2, 2 sisa 1. 2 dibagi 2, 1 sisa 0. 1 sudah tidak bisa dibagi. Maka di sini 1. Ya, 1 diturunkan ya. Maka most significant bit ini ditaruh di paling depan. Yang paling bawah ditaruh paling depan. 1, ya, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Ini MSB-nya ya, paling akhir pembaginya. Kemudian LSB ini jadi last-nya. Last significant bit. Jadi paling terakhir. Ini adalah contoh, ini adalah aturan konversi dari desimal ke biner. Jadi dibagi 2 terus sampai tidak bisa dibagi. Sedangkan pertama kali sisanya itu akan menjadi last significant bit. Sedangkan terakhir kali sisa itu akan menjadi most significant bit atau yang paling ditulis paling awal. Sedangkan yang sisa pertama ini nanti ditulis paling akhir. Itu aturannya ya. Kemudian yang kedua, konversi bilangan desimal ke oktal. Konversi bilangan desimal bulat ke oktal ini sama. Kalau tadi desimal ke biner pembaginya 2. Kalau desimal ke oktal berarti pembaginya 8. Kenapa? Karena radiksnya oktal ini adalah 8. Sama sampai tidak bisa ada sisanya gitu ya. Yang paling awal sisanya, sisa pertama ini akan menjadi bit terakhir. Sisa paling akhir akan menjadi bit pertama. Contoh 179 dibagi 8 ini 22 sisa 3. 8 dibagi 2 itu 8 dibagi 8, maaf. 22 dibagi 179 dibagi 8 itu 22. 22 sisa 3 ya. 22 dibagi 8. 22 dibagi 8 itu dapat 2, sisa 6. 6 dibagi 8 kan 0, enggak bisa. Ya, enggak bisa. Jadi 2-nya tetap. Artinya gitu. Jadi ini itu adalah 2 diturunkan. Ya, jadi 8 22 dibagi 8 kan 2 sisa 6. 2 kan udah nggak bisa dibagi. Oke, 2 berarti menjadi digit pertama. 2, 6, 3. 2, 6, 3. Ini 2 ini adalah MSB, 3 adalah LSB. Saya ulangi ya. 179 dibagi 8 sama dengan 22 sisa 3. 3-nya jadi LSB, digit terakhir nanti. 22 dibagi 8 itu 2 sisa 6. 2 dibagi
8 kan nggak bisa, maka 2 akan menjadi digit pertamanya MSB-nya. 268. 263, maaf ya, 263. Oktal. Sekarang kita masuk ke desimal ke heksadesimal, sama pembaginya berarti berapa? 16. Kalau biner 2 oktal 8, heksa 16. Caranya sama sampai tidak bisa dibagi. Kemudian digit terakhir nanti akan menjadi MSB. Sedangkan sisa pembagi pertama akan jadi LSB. Contoh ini. 179 dibagi 16. 11 sisa 3. Ya, 11 bagi 16 kan nggak bisa, ya kan? 11 bagi 16 kan nggak bisa. Maka 11 ini akan masuk menjadi MSB. Ya. Jadi gini ya. Ini ya. 179 dibagi 16 kan 11. Sisa 3. 11 dibagi 16 kan nggak bisa, maka 11 turun. Sisanya tadi 3, 11 jadi MSB, 3 jadi LSB. Ini MSB-nya, ini LSB. Oke. Sekarang konversi bilangan biner ke oktal. Kalau biner ke oktal, ini aturannya dikelompokkan ke 3 digit. 3 digit. Jadi kalau ada 6 digit berarti jadi 2 kelompok. Kalau ada 8 digit berarti jadi 3 kelompok. Oke ya. Ini. Misalnya contoh ada konversikan 10110011 biner ke bilangan oktal. Dikelompokkannya dari belakang. Nih ya. Jadi ini. Kemudian jadi LSB-nya itu dimulai ini ya, di sini ada keterangan ya. Jadi digit terakhir itu nanti yang akan maaf. Digit terakhir itu yang nanti LSB sampai ke MSB ya. Jadi LSB-nya yang dari belakang dulu 3. Kemudian yang kedua 3 ini ya. Kemudian terakhir baru 01. Kita konversikan ke biner. Maaf, ke oktal. Bagi yang kesulitan itu sebenarnya bisa membuat garis tabel bantu seperti ini. Saya buatkan tabel bantu. Ya. Jadi 2 pangkat 0. 2 pangkat 0. Sebentar, saya buatkan dulu ya. Oke, jadi pakai tabel bantu seperti ini. 110 berarti 1. 1 ininya dikalikan 0. Ya. Ini dikalikan 1, 1. Ini dikalikan 1, 2. Ini dikalikan 0, 0. Jadi hasilnya 3. 110 ya. 1 kali 4, 4 ya. Kemudian yang kedua 1 kali 2, 2. Kemudian yang terakhir 0 kali 1, ini 0. Berarti 4 tambah 2. Nah. Kemudian yang terakhir 1, 0. 1, 0 itu berarti dari belakang itu. 0 kali 1, 0. Tidak dihitung ya. 1 kali 2, 2. 2, 6, 3. Pakai tabel bantu ini. Jadi dengan bisa menaruh seperti ini. 1100. 110. Yang 0 tidak bisa kepakai. Tinggal menambahkan bawahnya 2 tambah 1. 3. 0, 1, 1 yang nggak kepakai berarti yang sebelah sini. Ini nggak kepakai. Berarti 4 ditambah 2. 0 sama 1 berarti yang nggak kepakai kan 4. Berarti 2 tambah 1. Maaf. 0, 1 berarti dari belakang ya yang nggak kepakai ini, yang kepakai cuma 1. Berarti 2, 6, 3. Sedangkan kalau konversi dari oktal ke biner ini dibalik ya. Jadi digitnya ini dibagi dengan dijadikan digit biner.
kita boleh pakai tabel bantu lagi. Ya, boleh pakai tabel bantu ini. Boleh pakai tabel bantu ini lagi. Misalnya 3. 3 ini didapat dari mana? Kalau di sini 3 itu kan 2 ditambah 1. Berarti yang kepakai cuma ini ya, digit ke terakhir ya. Kemudian ini ya, ini 1, 1. Ini yang nggak kepakai, berarti 0. 1, 1, 0. 6. 6 yang kepakai kan 4 sama 2. Ini kan nggak kepakai. Yang nggak kepakai 0, yang kepakai 1, 1. Kemudian 2. 2 ini yang kepakai kan cuma ini saja, lainnya 0. 0, 1, 0. Ya. Kemudian kalau 0 di depan ini biasanya tidak dituliskan. Akhirnya jadinya 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 biner. Berikutnya dari heksa ke biner ke heksa. Kalau oktal ke biner, kalau biner ke oktal itu dibagi dengan 3. Kalau biner ke heksa itu dibagi dengan 4. 4 digit. Jadi kalau ada angka seperti ini, kalau ada angka biner ke heksa ya, biner ke heksa berarti pengelompokan 4 ya, pengelompokan 4. Contohnya ini 10110011 desimal. Kita boleh pakai tabel bantu. Kita tambah 1 kolom ya. Kita boleh kita tambah 1 kolom di sini 2 pangkat 3 ya. Kenapa kok cuma 4 kolom? Karena pengelompokannya berdasarkan 4, 4. Kalau 5 gimana? 5 sudah tidak termasuk bilangan heksa. Karena 16 itu sudah heksa ya. Oke. Jadi kalau ini 2 pangkat 4 kan 16 hasilnya sampingnya. Maka dia tidak masuk heksa. Maka di sini cukup 4 tabel saja. Oke ya. 0011 0 ini 0 ya, enggak 0011 berarti yang kepakai cuma 2 di belakang, berarti 2 tambah 1 3. 1011 berarti yang enggak kepakai cuma yang kedua. Yang 1, 3 dan 4 kepakai, berarti 8 ditambah 2 tambah 1. Jadi yang enggak kepakai jangan dihitung. 8 tambah 2 10 tambah 1 11. 11 itu B. Maka di sini hasilnya B. Kemudian konversi dari heksa ke biner, kebalikannya. Berarti kalau tadi dikelompokkan 4, 4, kalau ini berarti dari digit dipecah ke 4. Gitu ya. Jadi 2, 6, 3 dipecah. Maaf yang desimal ya. Kalau desimal juga dipecah ya. Jadi kalau tadi kan dikelompokkan per 4, 4. Kalau ini kebalikannya. Jadi dari 4 dijadikan desimal ya, dijadikan heksadesimal. Misalnya 3. 3 yang kepakai cuma mana? Terakhir aja 2. Yang 2 di depan tidak kepakai. Maka ini 0 nilainya, 2 di depan ini 0, yang di belakang 1, 1. 0, 0, 1, 1. Kemudian B ya. B ini kan 10 B itu kan 11. Yang kepakai kalau 11 apa? 8 tambah 2 tambah 1. Berarti yang kedua ini kan nggak kepakai ya kan. Maka di sini yang nggak kepakai ditulis 0 ya. Nomor pertama kepakai 1, kedua nggak kepakai 0, ketiga keempat kepakai 1, 1. Seperti itu. Ya, itu adalah heksa ya, heksa dari heksa ke biner. Demikian mungkin nanti setelah meet akan ada saya jadwalkan 1 kali pertemuan untuk membahas yang hitung-hitungan ini. Dipahami dulu, nanti yang tidak paham bisa ditanyakan ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.